Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Mereka semua pernah mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Bahkan dia tidak dapat menyelesaikan tugas pengintaian ini dengan baik dalam keadaan seperti itu. Jadi tidak perlu membicarakannya. Duke Macan Putih menghela napas panjang dan berkata, ekspedisi ini terlalu berbahaya. Untungnya, kau berhasil bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, Huo Yuhao sedikit mengernyit sambil merendahkan suaranya dan berkata, namun, perjalananku tidak sepenuhnya sia-sia. Duke, Putri, jika tebakanku benar, Dewa Kematian mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Bahkan lebih kuat. Adipati Macan Putih dan Putri Jiu Jiu tak kuasa menahan napas dingin bersamaan. Dewa Kematian telah membantai begitu banyak penguasa jiwa mereka yang kuat terakhir kali. Jika kekuatannya lebih besar dari yang mereka bayangkan, seberapa dahsyatkah itu? Su Jiu Jiu bertanya dengan susah payah, aspek apa yang kamu maksud, Yuhao? Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, jarak. Sebelumnya, saya berada sekitar 8 hingga 9.000 meter dari puncak tertinggi pegunungan Mingdou ketika saya mencoba mendeteksinya. Bayangkan jika cahaya putih yang dilepaskan dari puncak utama mencapai saya, itu berarti cahaya itu telah mengunci posisi saya. Ini berarti serangan pasti akan datang tepat setelahnya. Saya samar-samar merasakan benda logam merah berkelap-kelip di puncak utama. Meskipun benda itu menghilang karena cahaya putih tidak menyentuh saya. Musuh-musuhku tidak tahu tingkat kultivasiku. Dan mereka pasti telah menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan detektor jiwa kelas 9 khusus itu. Mereka tidak takut menghabiskan energi. Dan itu berarti mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka. Jika mereka hanya akan mengirim insinyur jiwa untuk mengejarku. Mereka seharusnya tidak yakin melakukannya pada jarak yang begitu jauh dari puncak utama. Pada akhirnya, mereka tidak tahu tingkat kultivasi apa yang kumiliki. Oleh karena itu, kemungkinan besar puncak utama dapat melancarkan serangan langsung kepadaku. Dalam keadaan seperti itu, selama waktu itu, hanya Dewa Kematian di puncak utama yang dapat membunuhku dengan satu serangan dan dengan kepastian mutlak. Ini berarti jangkauan serangan Dewa Kematian bisa lebih dari 5 kilometer. Dengan kata lain, jangkauannya bisa mencapai 5 kilometer saat melancarkan serangan di suatu area, tetapi jangkauannya bisa lebih jauh lagi saat menyerang dalam satu arah. Duke Harimau Putih mengepalkan tangan kanannya dan menekannya ke tepi meja pasir sambil mendengarkan analisis Huo Yuhao. Ia merenung sejenak sambil merendahkan suaranya dan berkata, itu sangat mungkin. Jika memang begitu, Dewa Kematian masih bisa menyebabkan kerugian besar bagi kita di serangan berikutnya jika kita memperkirakan jangkauannya hanya 5.000 meter. Bahkan jangkauan serangan areanya pun mungkin bisa lebih jauh dari itu. Jika memang begitu, maka Dewa Kematian terlalu mengerikan. Huo Yuhao berkata, kita tidak bisa membuat penilaian lain tentang Dewa Kematian karena informasi yang kita miliki sangat terbatas. Kurasa kita harus melanjutkan misi pengintaian kita. Dan kita baru boleh berhenti setelah kita mengetahui semua tentang alat jiwa ini. Kekuatan serangan Dewa Kematian terlalu menakutkan, terlebih lagi, pertahanan di sekitarnya sangat ketat. Bisa dibilang Dewa Kematian adalah kunci keberhasilan kita menembus perimeter pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan. Selama kita bisa melakukan sesuatu untuk menyingkirkannya, kita akan memiliki peluang yang sangat baik untuk menembus perimeter pertahanan pegunungan Mingdou. Pada akhirnya,
Kita memiliki banyak prajurit dan master jiwa. Dorongan dan momentum kita ke depan tak terbendung setelah kita menembus perimeter pertahanan ini. Duke Harimau Putih menjawab, tapi melakukan misi pengintaian lagi terhadap mereka terlalu berbahaya. Lagi pula, hanya kau yang punya kemampuan seperti itu. Dan aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan dirimu lagi. Huo Yuhao tersenyum polos dan berkata, baiklah, Duke, dengan percobaan ini. Kita telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Dewa Kematian. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Dan aku tidak akan menggunakan deteksi spiritual secara gegabah untuk menyelidiki apa yang terjadi di sisi lain. Kau bisa tenang, aku tidak akan menganggap hidupku seperti lelucon. Kekecewaan di hati Huo Yuhao telah menguap setelah penyelidikan malam ini. Jika lawannya terlalu sederhana, mereka tidak akan memicu semangat juangnya, sementara kemisteriusan dan kekuatan Dewa Kematian sangat menarik minatnya. Dialah satu-satunya produk sukses dari rencana prajurit tertinggi Akademi Slack. Bukankah menyelidiki Dewa Kematian adalah platform terbaik untuk mengevaluasi kemampuannya sebagai prajurit tertinggi? Si macan putih tertegun sejenak saat menatap Huo Yuhao. Yang dipenuhi semangat juang, hanya pahlawan sejati yang muncul di saat-saat sulit. Pemuda ini dihadapkan pada situasi yang hampir mustahil dan jalan buntu. Tetapi ia tetap penuh semangat juang dan sama sekali tidak malu atau takut. Ia tidak hanya memiliki semangat yang patut dipuji, ia juga percaya diri pada kemampuannya sendiri. Ia akan terus maju bahkan dalam menghadapi perlawanan yang mustahil. Sungguh teladan. Su Jiu menatap Huo Yuhao, dan cahaya aneh terus berkedip di mata indahnya. Pria ini sungguh luar biasa. Seandainya aku lebih muda beberapa tahun. Sang putri tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tersipu ketika pikiran-pikiran itu terlintas di kepalanya. Dai Hao merenung sejenak dan berkata, aku tidak akan mencoba memberimu nasihat lagi, Yuhao, dan aku mewakili jutaan warga Kekaisaran Bintang Luo dan berterima kasih. Sebagai prajurit, adalah tugas kita untuk melindungi negara kita agar warga negara kita tidak menderita kekejaman dan siksaan perang. Mulai sekarang, beritahu kami jika kau membutuhkan sesuatu atau bantuan apapun terkait penyelidikanmu, pasukan lapangan barat laut, dan aku akan melakukan segala yang kami bisa untuk memberimu bantuan yang memadai. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan kembali dulu agar bisa memikirkannya lebih lanjut dan lebih detail. Baiklah, Duke Harimau Putih dan Putri Jiu juga perlu mencerna berita yang dibawa Huo Yuhao malam ini. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dan menyilangkan kaki di tempat tidur. Bayangan dan adegan misi pengintaiannya yang menargetkan puncak utama pegunungan Mingdou terus bermunculan di benaknya. Dan ia tak membiarkan satu detail pun terlewatkan. Dengan ingatannya yang unggul, semua yang baru saja dialaminya terus terputar di benaknya berulang-ulang dengan akurasi yang hampir sempurna. Apakah benar-benar tidak ada kelemahan atau celah? Huo Yuhao membuka matanya kembali setelah 2 jam, dan alisnya bertaut erat. Ia telah mencoba berbagai dugaan dalam benaknya berulang kali. Tetapi setiap dugaan berakhir buntu tanpa terkecuali. Menerobos penghalang spiritual yang diciptakan oleh alat jiwa kelas 9 tidaklah sulit. Tetapi bagian tersulitnya adalah bagaimana ia bisa keluar hidup-hidup. Terlebih lagi, penyelidikan membutuhkan waktu begitu ia berada di dalam. Dan akankah Dewa Kematian misterius itu memberinya waktu yang ia butuhkan? Matanya perlahan berubah menjadi emas. Dan 2 bayangan dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao dan mengambil bentuk manusia, cacing es mimpi langit dan kalajengking permaisuri giok es. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya,
Saudara Sky Dream, Permaisuri es, bantu aku memikirkan solusi. Apakah aku punya peluang dari sudut pandangmu? Cacing es mimpi langit berkata, ya. Tentu saja kau punya kesempatan. Ada seringai di wajahnya saat ia berbicara. Ah, Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Ia telah memeras otaknya begitu lama tanpa hasil. Dan cacing es mimpi langit langsung berkata ia punya kesempatan begitu ia keluar. Cacing es mimpi langit mencibir dan berkata, kau lupa satu hal, Yuhao. Kau punya pelindung yang kuat. Kalau kau memperhitungkan ini, kau mungkin tidak akan mati bahkan jika Dewa Kematian memberimu serangan langsung. Mata Huo Yuhao berbinar dan berkata, apakah kamu mengatakan, Permaisuri es menimpali, kita tidak bisa membiarkannya berbuat jahat begitu saja dengan terus menempel padamu. Dia harus menunjukkan tanggung jawab. Tidak diragukan lagi bahwa cacing es Sky Dream dan kalajengking Permaisuri Giok es sedang berbicara tentang Dewa Binatang yang memiliki skala terbalik yang melekat pada Huo Yuhao. Dewa Binatang takut Huo Yuhao mencapai tahta dewa dan menembus batas manusia di masa depan. Namun, ia juga takut Huo Yuhao akan mati di saat yang bersamaan. Jika Huo Yuhao mati, nasib dan takdir hutan bintang Dou Agung akan musnah, dan itu bisa dianggap sangat menghancurkan bagi mereka. Oleh karena itu, Ditian harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi Huo Yuhao. Huo Yuhao menyipitkan matanya sambil merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Sky Dream. Permaisuri es, menurut kalian, seberapa banyak kekuatan Ditian yang dapat disalurkan melalui skala terbalik itu saat menerima serangan yang merusak? Cacing es mimpi langit berkata, kekuatan serangannya sulit dipastikan, tetapi setidaknya 80% kekuatan pertahanannya dapat disalurkan. Sebelumnya, ketika dia 2 kali menghentikanmu merasakan energi alam dewa, dia hampir menggunakan teknik konversi untuk membawa auranya ke permukaan tubuhmu. Dalam keadaan seperti itu, kau hampir dapat secara langsung menyalurkan dampak serangan destruktif apapun ke tubuhnya. Ditian mampu mengendalikan sejumlah energi spasial dengan kultivasinya. Dan dia dapat menemukan posisimu melalui skala terbalik dan mentransfer kekuatannya sendiri melalui energi spasial. Saat kau dalam bahaya, kau bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk merangsang skala terbalik itu agar reaksi Ditian bisa lebih cepat. Mungkin kau bahkan bisa sedikit mengalahkannya. Sedangkan untukmu, selama ada kekuatan pertahanan yang cukup, setidaknya kau bisa berlari ke demiplane spektralmu. Tentu saja, kita juga harus ekstra hati-hati. Kita seharusnya baik-baik saja selama kita tidak terkena serangan langsung dari cahaya Dewa Kematian. Mata Huo Yuhao perlahan berbinar setelah mendengar kata-kata cacing es mimpi langit. Sebuah retakan tampak muncul di jalan buntu sebelumnya. Jika memang begitu, maka kita bisa. 1 hari kemudian, Huo Yuhao bangun sangat pagi di pagi hari. Dan semangatnya jauh lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Bagi Huo Yuhao, Donger adalah segalanya baginya. Kesimpulannya bahwa Tang Wutong bukanlah Donger sangat memengaruhinya. Dan menyelidiki Dewa Kematian menjadi cara terbaik baginya untuk membebaskan diri. Rasa sakit di hatinya menjadi jauh lebih ringan jika ia menyalurkan energi dan emosinya untuk upaya ini. Ia mengalihkan pandangannya ke arah timur saat meninggalkan tendanya. Ia memanfaatkan energi ungu dari timur yang datang di pagi hari dan mengembangkan mata iblis ungunya. Huo Yuhao tidak menyerah mengembangkan mata iblis ungunya meskipun telah mencapai batasnya. Kultivasi telah lama menjadi hal terpenting dalam dirinya. Energi ungu hangat menyehatkan matanya dan membuat matanya yang sudah sangat jernih dan transparan menjadi lebih berkilau dan penuh kilau,
dan rona ungu pucat memancarkan aura yang elegan dan mulia. Tang Wutong keluar dari tendanya, yang terletak di sebelah tendanya. Begitu keluar, ia melihat Huo Yuhao yang masih berkultivasi di sisinya. Tang Wutong terkejut menyadari bahwa ia merasa sedikit linglung ketika berkonsentrasi pada Huo Yuhao. Saat itu, ia merasa seolah seluruh keberadaan Huo Yuhao telah menyatu dengan udara. Dan tubuhnya seolah menjadi bagian dari sinar matahari dan udara. Perasaan yang begitu tajam dan mendalam ini sama sekali tidak mengandung sedikit pun kekotoran. Bagaimana mungkin? Ia merasa perasaan ini hanya ia rasakan dari ayahnya sebelumnya. Kekuatan jiwanya bagaikan ombak besar, dan ki darahnya bagaikan merkuri. Dengan setiap napas yang diambil Huo Yuhao, ki dan darah dalam tubuhnya, kekuatan jiwanya, dan kekuatan spiritualnya menyatu hampir sempurna, dan beredar pada saat yang sama. Huo Yuhao secara tidak sadar merasa seolah-olah kultivasinya meningkat lagi. Bagi Huo Yuhao dalam kondisinya saat ini, peningkatan kekuatan jiwa saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang lebih penting baginya adalah merasakan hukum agung langit dan bumi selama proses kultivasi. Sebelumnya, ia hanya berhasil mendapatkan berkah dari aura dunia saat ia merenung dalam-dalam. Huo Yuhao berdiri di sana selama 1 jam. Ia mengembuskan napas panjang ketika kekuatan jiwa di tubuhnya mengikuti jalur teknik langit misterius kembali ke dantiannya. Udara berubah menjadi kabut, tipis seperti benang, tetapi mengembun tanpa menghilang. Aliran udara ini mencapai 100 meter, dan membentang di langit seperti garis putih halus. Cahaya berkelap-kelip di bawah mata Huo Yuhao, dan cahaya keemasan memancar darinya. Kabut putih itu dengan cepat berubah menjadi benang-benang tipis di saat berikutnya, dan benang-benang ini melilit kembali. Menyatu menjadi lingkaran demi lingkaran cahaya, sebelum kembali memasuki tubuhnya. Ketiga energi Huo Yuhao mencapai puncaknya saat itu. Energi-energi mistis seolah bergema di sekujur tubuhnya. Dan energi-energi vital langit dan bumi seakan berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata manusia setiap kali ia bernapas. Meskipun energi-energi vital itu dengan cepat menghilang dari tubuhnya setelah momen agregasi itu, jika diamati lebih dekat. Bagian terpenting dari energi vital langit dan bumi yang dilepaskan setelah penyerapan telah lenyap, seolah-olah bagian-bagian terpenting itu telah menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Huo Yuhao. Ini berlanjut selama hampir 1 jam lagi, dan langit hampir sepenuhnya cerah. Tiba-tiba, tahap kultivasi Huo Yuhao yang penuh kesadaran berakhir. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sedikit meningkat. Yang lebih penting, energi spiritual dan kekuatan jiwanya telah mengembangkan lebih banyak kemistri, begitu pula dengan darah dan ki-nya. Perasaan ini sungguh fantastis. Dan sepertinya bahaya tadi malam juga cukup merangsang potensiku. Huo Yuhao berjalan menuju kantin dengan senyum puas di wajahnya. Ia hendak mandi sebelum sarapan. Hei! Sebuah seruan tiba-tiba menghentikannya. Huo Yuhao berbalik, dan ia melihat Tang Wutong berkacak pinggang dengan ekspresi marah. Ia tampak seperti diselimuti lapisan cahaya keemasan di bawah sinar matahari pagi, dan rambut biru kemerahannya diwarnai dengan semburat emas. Ia sangat cantik. Ada sesuatu, tidak peduli betapa cantiknya Tang Wutong, dia sudah memiliki tempat berbeda di hati Huo Yuhao begitu dia menyimpulkan bahwa dia bukan Wang Dongel. Tang Wutong sangat kesal. Pria itu sudah berdiri di sana selama 2 jam, dan dia hanya memperhatikannya dari samping selama 2 jam. Akhirnya, pria ini berbalik dan pergi setelah berkultivasi tanpa meliriknya sedikit pun. Dari nada bicaranya, Tang Wutong tahu bahwa pria itu jelas tidak menyadari kehadirannya.
Tang Wutong memelototinya saat ia bertanya, memangnya kau dikenal karena kekuatan spiritualmu? Ada manusia hidup yang berdiri tepat di sebelahmu. Apa kau tidak melihatnya? Huo Yuhao berkata dengan nada meminta maaf. Maaf. Saya terlalu asyik berkultivasi sebelumnya. Ada yang perlu Anda sampaikan? Aku. Ia menatap mata Huo Yuhao yang bersih, yang jelas-jelas agak jauh. Tang Wutong tertegun sejenak. Ya, aku memanggilnya untuk menghentikannya tanpa alasan. Tapi kenapa aku merasa perilaku dan penampilan orang ini saat ini begitu menjijikkan? Rasanya ini lebih buruk daripada penampilannya saat bertingkah seperti orang mesum.